Selamat sore ya teman-teman Pasis dan Taruna. Eh, Mari kita lanjutkan kembali mata kuliah kita ya, yaitu mesin penggerak utama ya. Mungkin hari ini adalah pertemuan yang pertama ya, pertemuan pertama ya, mungkin pendahuluan atau pengantar tentang mesin penggerak utama ya. Nah, jadi dalam perkembangan mesin diesel kapal itu memang ada beberapa hal yang memang perlu kita kembangkan karena adanya uh, tantangan dari modernisasi ya. Mungkin untuk saat ini tantangan modernisasi ini lebih cenderung ke pemakaian bahan bakar ya, pemakaian bahan bakar. Misalnya memakan bahan bakar B20 ya. Ini juga tantangan dari modernisasi di mana 20 ini ya itu dari nabati atau dari tumbuhan ya. Ini dari tumbuhan ya. Jadi biosolar, ini biosolar. Nah, yang 80%-nya itu dari hidrokarbon. Nah, kemudian tantangan yang kedua, memang ada beberapa mesin yang dia menggunakan dual fuel. Jadi dia penggunaan bahan bakarnya bisa menggunakan HFO ya, dan dia juga bisa menggunakan gas. Ya, ini adalah tantangan modernisasi ya. Walaupun memang sifatnya tidak terlalu cepat seperti mesin-mesin yang ada di otomotif ya, misalnya di kendaraan sepeda motor atau mobil. Untuk di kapal memang tidak terlalu cepat perkembangannya ya. Kemudian pemahaman ya, ini juga penting ya, tentang pentingnya pemahaman dalam mengoperasikan karena eh, khususnya untuk ATT3 dia adalah sebagai operational level ya, dan untuk ATT2 dia lebih ke managerial level ya. Nah, perlunya antaranya keseimbangan teori dan praktek bagi perwira mesin di kapal, yaitu antara keseimbangan teori dan praktek ya. Teori ini itu didukung oleh mungkin modul-modul atau pembelajaran selama di kampus, baik itu melalui offline duduk di kampus ataupun melalui online, bisa melalui LMS atau Zoom dan lain sebagainya ya. Nah, teori ini juga didukung oleh mata kuliah umum atau mungkin disebutnya MKDU ya. Itu ya contoh dari mekanika, fisika terapan, matematika itu adalah teori-teori umum yang menunjang dalam teori-teori dalam kompetensi ya. Nah, jadi pengalaman di lapangan itu bisa pada saat kita praktek di kapal, mungkin untuk kadet adalah perala, bisa juga pengalaman kita selama bekerja di kapal ya. Berbagai macam mesin yang harus kita temui dengan problematika yang berbeda-beda, tentu itu menambah khazanah keilmuan kita sebagai perwira mesin di kapal. Nah, kemudian pentingnya penerapan teori ya, atau bisa dikatakan sebagai implementasi dari pengetahuan ya. Nah, untuk pembelajaran teori tentu ini bisa melalui proses peningkatan ataupun updating yang ada di kampus ya. Nah, di mana kita juga harus membaca buku-buku dan referensi-referensi dari sumber-sumber yang ada ya. Jadi kesimpulannya, penyerapan teori dari buku pelajaran dan pengalaman di lapangan itu harus seimbang. Jadi
Keduanya itu saling mengisi dan saling mendukung, jadi sehingga kemampuan seorang masinis atau marine engineer bisa terlihat dalam melaksanakan sistem perawatan dan pengoperasian kapal. Tentu itu juga berkaitan dalam kita menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, untuk mesin yang di kapal memang banyak tipenya ya, banyak tipenya. Ada Yanmar ya, untuk tipe-tipe yang kecil ya mungkin ada Yanmar, ada Cummins ya, ada untuk mesin besar itu bisa Niigata, bisa MAN ya, mesin besar juga Sulzer ya, ini macam-macam ya. Ada yang horsepowernya 2000, ada yang 48.000, mungkin bisa sampai ya 4 lantai ya, seperti candi ya, mesinnya itu bisa seperti candi. Jadi ya ini ukurannya, ini bagian silinder head ke atas ya, ini masinisnya, ini adalah bagian liner ya, liner dan boss pump ya, ini adalah bagian dari crankshaft dan ini adalah flywheel. Jadi ini memang besar. Nah, kemudian sistem pembakarannya sekarang juga macam-macam. Kalau yang lama kita mengenal dengan sistem pembakaran eh, direct injection ya. Kalau Yanmar itu disebutnya sebagai direct injection. Ada yang boss pumpnya independen, ini disebut boss pumpnya independen ya. Ada yang boss pumpnya dia nyatu ya. Jadi satu blok gitu ya. Nah, itu masih kategori direct injection. Nah, untuk teknologi yang terbaru yang sekarang, mesin-mesin Cummins itu pakainya common rail ya. Dia penyetelan injektornya harus menggunakan dial ya. Itu sebetulnya harus eh, dipraktekkan ya, seperti itu. Nah, jadi definisinya ya, kalau kita berbicara definisi, ini mesin diesel adalah suatu pesawat yang merubah energi potensial panas ya menjadi energi mekanik ya, atau disebut juga sebagai combustion engine. Nah, energi potensialnya dari mana? Dari bahan bakar ya, yang dirubah menjadi energi panas. Nah, energi panas diteruskan ke piston ya, dan diteruskan ke poros engkol menjadi energi mekanik ya. Ya, karena dia pembakarannya di dalam, maka disebutnya internal combustion engine gitu ya. Nah, jadi pembakaran itu macam-macam. Ada mesin pembakaran dalam, ada mesin pembakaran luar ya. Internal combustion dan external combustion. Nah, dalam mesin pembakaran dalam ya, khusus untuk mesin pembakaran dalam, jadi internal combustion ya, internal combustion itu ada beberapa yang mungkin sering kita lihat itu ya. Ada mesin diesel ya, ada juga mesin bensin, ada juga turbin gas ya. Turbin gas ini bahan bakarnya biasanya Abtur ya, biasanya di pesawat-pesawat gitu ya. Nah, untuk mesin bensin ini biasa di kendaraan ya, ringan ya, motor, mobil ya. Mesin diesel ya, ini ada juga yang mesin diesel yang seperti ini yang biasa dipakai nelayan, atau mesin diesel kapal yang umumnya kita gunakan di kapal ya. Nah, kemudian mesin pembakaran luar ini contohnya adalah turbin uap dan mesin uap ya, mesin uap ya. Nah, untuk turbin uap ini tentu dia harus pembakarannya atau sumber tenaganya ya itu dari boiler. Nah, mesin uap itu sendiri ada yang dia pembakaran di luar ya, seperti mesin-mesin zaman dulu ya, itu masuk juga mesin uap ya, tapi sudah jarang digunakan. Contohnya mungkin kalau kita pernah melihat kapal Titanic itu mesin uap ya, seperti itu ya, mesin uap. Jadi dia pistonnya digerakkan oleh uap, yang uap itu sendiri dari boiler juga sebetulnya gitu ya. Jadi bersumber dari sini juga gitu ya. Jadi
penggunaan boiler itu memang dari dulu sekali sampai sekarang masih digunakan, ya. Nah, untuk prinsip kerjanya ini memang 2 tak dan 4 tak ini memang sering sekali ditanyakan ya kalau pada saat ujian. Jadi secara sederhana tak itu maksudnya adalah langkahnya. Jadi mesin 4 tak itu 4 langkah torak, 1 kali usaha. Udah itu aja. 4 kali langkah menghasilkan 1 usaha. Mesin 2 tak itu 2 kali langkah menghasilkan 1 usaha. Ya. Nah, langkahnya apa saja? Nah, langkahnya itu adalah yang pertama itu adalah langkah intake ya atau disebutnya langkah pemasukan ya. Yang ketiga adalah yang kedua adalah langkah kompresi ya. Jadi ini hisap ya, ini langkah hisap, piston turun ke bawah, kemudian piston naik lagi sebagai bentuk kompresi di sini ya. Ini sudah hisap, kompresi, kemudian langkah usaha atau terjadinya pembakaran di sini. Ya, terjadinya ledakan atau disebutnya langkah usaha. Nah, kemudian piston bergerak ke atas lagi sebagai langkah buang. Udah itu aja, sederhana. Ya, itu disebutnya mesin diesel 4 tak. Ya, nah ini contohnya. Ya, jadi ada langkah hisap, langkah kompresi, ya, langkah usaha, dan langkah buang. Ya, ini contoh. Ya, langkah pemasukan itu gerakan torak itu dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ya. Nah, kemudian di poros engkol itu ada namanya top dead center atau bisa disebutnya sebagai TMA, titik mati atas. Ini bottom dead center atau titik mati bawah. Ya, jadi maksudnya dalam diagram ini, ya, dalam diagram poros engkol ini, sebelum piston itu naik ke atas, itu katup buang itu sudah kebuka, ya, itu maksudnya. Kemudian katup buangnya sampai di mana ya? Sampai di sini. Panjang berarti. Ya, ini disebutnya langkah pemasukan. Ya. Itu ya, maksudnya itu disebutnya langkah pemasukan. Ya. Katup masuk mulai terbuka saat 25 derajat. Berarti di sini 25 derajat. Ya. Udara murni. Maksudnya udara murni jangan salah ya. Ya, udara murni ini bukan O2 murni ya. Jangan sampai kejadian O2 murni dimasukkan, oksigen murni dimasukkan ke dalam silinder bisa terjadi ledakan atau meledak mesinnya. Jadi maksudnya udara murni adalah udara ya udara kamar mesin ya. Ini adalah udara kamar mesin maksudnya ya. Gitu ya. Nah, ini kemudian langkah kedua adalah langkah kompresi udara ya. Nah, kompresinya pendek ya. Ya, kompresinya di sini rentangnya. Ya, jadi torak bergerak dari TMB. TMB itu bukan dari murni dari sini, tetapi dia agak bergeser sedikit. Ya, karena di sini masih masuknya intake. Ya. Katup masuk menutup saat 30 derajat sesudah TMB. Nah, ini 30 derajat. Ya, menutupnya. Udara murni di atas torak dikompresi hingga tekanan mencapai 80 bar dengan suhu mencapai 400 derajat Celcius. Ya, jadi karena suhunya yang tinggi, kemudian bahan bakar juga sudah dikabutkan menjadi partikel-partikel kecil, menyebabkan panas juga, ya, kompresi tadi, maka terbakarlah bahan bakar tadi. Untuk diesel tidak perlu adanya eh, spark plug ya atau busi, tidak perlu ya, karena dia sudah dengan kompresi itu sudah cukup menaikkan temperatur di dalam ruang bakar ya.
Kemudian langkah ekspansi, ya ini langkah ekspansi adalah pembakaran di dalam sindiran menghasilkan tenaga potensial, ya yang mendorong piston tadi, ya. Nah, toraknya bergerak dari TMA ke TMB, gitu ya. Jadi mulai pembakaran itu tidak pas di TDC, tidak pas di TMA lah ya. Tetapi sekitar 10 derajat ini sudah pembakaran di sini. Kemudian dia berhentinya pembakaran itu hanya sampai di sini, ya. Setelah itu ini udah katup buang ini yang terbuka, gitu ya. Ini disebutnya langkah usaha, ya. Jadi transmisi daya itu maksudnya torak itu dirubah menjadi gerakan berputar, ya, poros engkol, ya, gitu. Jadi disebutnya transmisi daya. Nah, ini langkah-langkahnya, ya. Kalau langkah pemasukan, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, kemudian ini langkah buang, ya. Langkah buang itu setelah melalui pembakaran tadi di sini, ya, maka katup buang ini terbuka. Nah, katup buang ini terbukanya cukup panjang, ya, cukup panjang, ya. Nah, ini untuk membuang sisa-sisa pembakaran yang ada di dalam silinder. Nah, kemudian proses pembilasan, ya, proses pembilasan itu sebetulnya adalah proses antara mengeluarkan gas-gas sisa, ya, dengan masuknya udara bersih, gitu ya. Jadi proses pembilasan itu adalah katup masuk terbuka 25 derajat engkol sebelum TMA. Nah, dilihat di sini, ya, di exhaustnya berapa derajat, gitu ya. Misalnya begini, eh, di sini exhaust ini masih terbuka, ini panjang, ya. Kalau di sini TMA, misalnya di sini exhaust, ya, sampai di sini, ya. Ini kita lihat gambar ini yang tadi. Nah, ini adalah exhaust. Nah, ini exhaust itu panjang, bahkan dia sampai sini, ya. Ini exhaust. Sedangkan intake itu udah dibuka dari sini, intake nih, ya. Ini kalau kita mundur, nah ini intake itu dari sini, Mas, dari sini. Ini kalau kita gambar di sini, berarti apa? Proses pembilasan itu dua-duanya katupnya itu terbuka, intake dan exhaust itu terbuka berarti, ya. Saat di sini exhaust masih terbuka, intake sudah mulai terbuka, ya. Di sini sampai di sini exhaustnya, intake-nya panjang. Nah, disinilah proses pembilasan terjadi, ya, karena adanya tekanan turbocharger, ya, dan tekanan dari exhaust juga sudah mulai menurun. Itu ada dorongan untuk mengeluarkan exhaust lebih cepat, gitu ya. Itu disebutnya pembilasan pada mesin patah, ya. Jadi masuknya udara murni, ya, bisa dari turbocharger atau natural aspirated, ya. Nah, kalau turbocharger dia melalui intercooler. Nah, akhir pembilasannya itu katup buang menutup 20 derajat engkol sesudah TMA, ya, 20 derajat, berarti betul di sini. 20 derajat di sini, ya. Nah, ini disebutnya pembilasan. Baik, mari kita lanjutkan kembali materi kita. Nah, kita bahas yaitu prinsip kerja mesin diesel 2 tak, ya. Jadi untuk mesin diesel 2 tak itu hanya dua, yaitu hanya dua langkah, ya. Langkah yang pertama itu adalah ekspansi, pembuangan, pembilasan awal. Kemudian langkah kedua adalah pembilasan, ekspansi, dan pembakaran, ya. Jadi mesin 2 tak adalah pengembangan dari mesin 4 tak dengan proses kerja lebih sederhana, ya, pada dimensi unit mesin yang sama. Ini menghasilkan tenaga lebih besar, ya. Nah, ini kayak ini, mohon maaf gambarnya kurang bagus. Jadi
ini adalah langkah pertama, yang ini adalah langkah kedua. Ini pergerakan dari kita anggap kalau di sini compression stroke, berarti kita ambil dari bawah, dari TMB, ya, sampai ke TMA ya, sampai ke TMA sampai di sini. Ini compression sini. Ini compression. Nah, kemudian power stroke itu dari TMA ini ke bawah. Ini power stroke. Nah, kemudian bagaimana sistem pembilasannya? Pembilasannya begini. Pada saat terjadi power stroke ya dari atas itu, piston pada saat bergerak sampai di sini itu adalah power ya, power. Nah, kemudian pada saat piston sudah berada di sini, itu dia sudah exhaust. Ya, exhaust terus sampai di sini, ya, exhaust. Ya, kemudian nah, pada saat piston sudah berada di sini, maka terjadi pembilasan. Ya, terjadi pembilasan di sini. Masuk udara di sini. Ini udara. Jadi pembilasan. Nah, udara masuk di sini sampai dia ke TMA. Sampai dia ke TMA, maka terjadi proses kompresi. Ya. Udara masuk, kemudian terjadi proses kompresi. Jadi udara memang jalurnya cukup pendek, ya, di mana dia rentangnya hanya aliran di sini saja, ya, di sini, gitu ya. Selebihnya adalah kompresi power, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah ini, jadi langkah pertama yang ini, ya, ini langkah keduanya, ekspansi, pembuangan, dan pembilasan awal, ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, ya. Nah, kalau kita bandingkan, ya, mesin 4 tak dan 2 tak itu satu cycle, maksudnya itu satu cycle, satu siklus. Satu siklus itu berarti satu usaha ya, satu usaha. Ya, dia satu usaha dua putaran. Nah, sedangkan ini satu usaha satu putaran. Tenaga jelas lebih besar, ya. Ini tenaga lebih efisien. Perawatan lebih mudah, ini konstruksi memang lebih sederhana. Ya. Jadi memang mesin-mesin yang atau kapal-kapal yang sangat besar, dia lebih membutuhkan tenaga lebih besar. Ya, jadi baling-balingnya besar, tenaganya lebih besar. Maka banyak kapal-kapal besar menggunakan mesin 2 tak. Ya. Sedangkan kapal-kapal yang kecil, ya, yang dia bisa dikatakan lebih mengejar putaran atau kecepatan, ya, dan efisien, maka dia banyak menggunakan mesin 4 tak. Ini memang lebih boros bahan bakarnya, ya. Ini lebih boros ya, kita anggap lebih boros saja, lebih boros bahan bakar, tetapi tenaganya lebih besar, ya. Nah, ini beberapa sistem pembilasan mesin diesel 2 tak, ya. Ini ada macam-macam nih, ada melintang, ini melintang nih. Yang ini melintang, jadi alirannya seperti ini, ya. Ada yang memutar. Memutar itu berarti intake-nya dari bawah, ada katup buangnya di atas, ya, seperti ini. Ya. Ada yang membalik atau loop ya, ada yang bilangnya loop. Ini membalik. Jadi exhaust dari intake-nya itu eh ini saya rasa tanda arah panahnya beda ini. Ya, harusnya ini exhaust nih. Exhaust ini intake. Ya, ini kebalik nih. Harusnya ini intake, ini exhaust.
Kenapa? Karena mesti terbuka exhaust dulu daripada intake ya. Kemudian pembilasan memanjang. Memanjang ini mirip seperti memutar ya. Ya, dari bawah kemudian dia ke atas. Ya, seperti itu. Hampir mirip ya, seperti itu. Jadi tujuan sistem pembilasan itu yang pertama adalah membersihkan gas-gas bekas di dalam silinder mesin ya, setelah langkah usaha. Yang kedua adalah mengisi silinder dengan udara murni yang kayak oksigen untuk pembakaran sempurna ya. Kemudian untuk meningkatkan daya mesin dengan jumlah dan berat udara yang cukup. Nah, ini kita ambil ini saja dulu ya. Mengisi udara dengan udara murni. Maksudnya itu bukan udara murni itu oksigen murni, bukan. Oksigen murni itu bahaya kalau dia dimasukkan ke dalam mesin, bisa meledak mesinnya. Ya, tentu udaranya adalah udara kita kita katakan udara lingkungan ya atau udara kamar mesin ya. Dimana udara kamar mesin ya atau udara bebas ya yang kita hirup sehari-hari itu kurang lebih komposisinya seperti ini. Jadi oksigennya itu hanya sekitar 18%. Ini udara yang biasa kita napas, termasuk juga udara yang ada di kamar mesin. Ya, kemudian nitrogennya ya. Itu sekitar 20%. Ya. Nah, 2%-nya adalah gas lain. Itu sekitar 2%. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi dalam pembakaran itu ternyata memang lebih banyak maksudnya udara itu yang ada di lingkungan kita itu memang lebih banyak nitrogen. Maaf, ini 80%, sorry, 80%. Ya, 80%, 18%, 80% dan 2%. Ini kalau di total 100%. Ya, kalau di total 100%. Nah, kemudian meningkatkan daya. Tentu meningkatkan daya ini memang mesin-mesin harus ditunjang oleh satu adalah turbo charger. Ya, yang kedua adalah intercooler. Ya, untuk intercooler itu fungsinya udara yang panas dari turbocharger itu didinginkan agar dia lebih padat. Yang lebih padat itu dengan volume yang kecil, jumlah oksigennya banyak, gitu ya. Jadi begini, eh, misalnya begini, kita tiup balon udara, balon di siang hari. Ini jumlah oksigennya ya, misalnya ada 80 molekul oksigen. Pada saat kita taruh di malam hari, ya, ya, balonnya jadi kecil, ya, balonnya jadi kecil pada saat malam hari. Padahal tidak ada kebocoran di balon ini. Berarti apa? Dengan volume yang kecil, oksigen yang ada di dalam sini tetap 80 molekul. Ya. Ini hampir sama seperti prinsip kerja intercooler. Udara yang panas, ya, maka dipadatkan dia agar volumenya menjadi kecil dengan jumlah konsentrasi oksigen yang sama. Ya, kenapa? Karena dalam prosesnya mesin, katup intake itu kan cukup kecil. Katup intake cukup kecil, ruang silinder juga cukup kecil. Tetapi yang kita butuhkan adalah oksigen yang kaya atau udara yang kaya akan oksigen agar pembakaran sempurna. Maka perlu dua komponen ini, turbocharger dan intercooler. Ya, agar tenaga mesinnya jauh lebih maksimal. Itu kira-kira penjelasan dari meningkatkan daya mesin. Ya. Kemudian manfaat tambahan sistem pembilasan ini manfaatnya adalah
pendinginan, memberikan bantuan pendinginan pada torak, ya, kemudian silinder liner, kepala silinder, dan lain sebagainya. Kemudian efisiensi gas buang, ya, ini membantu dorongan tekanan gas agar cepat keluar dari silinder mesin, ya, dan mesin dimanfaatkan untuk menjalankan pesawat exhaust gas turbocharger. Jadi pemanfaatan dari exhaust gas untuk memutar dari turbocharger, ya. Jadi ada turbocharger, ada supercharge, beda ya. Umumnya turbocharge yang digunakan di kapal. Ini komponen-komponennya: turbocharger, intercooler, ya, pendinginan udara bilas, kemudian lubang-lubang bilas yang ada di silinder liner mesin 2 tak. Jadi jenis-jenis pembilasan itu tadi sudah kita bahas, ada cross flow scavenging, loop scavenging, dan unflow scavenging, ya. Jadi beda-beda, ya. Cross itu udara masuk dari satu silinder dan keluar di sisi berlawanan, itu cross. Untuk loop itu udara masuk dan keluar dari sisi yang sama, jadi dia bentuk lingkaran begitu, loop, ya, membentuk aliran yang melingkar. Dan uniflow itu udara masuk dari bawah silinder dan keluar melalui katup atas, uniflow disebutnya. Jadi sebetulnya kalau kita ringkas, dia memang ada tiga jenis pembilasan, ya, walaupun di sini memang macam-macam, ya, seperti itu. Jadi tantangan dalam sistem pembilasan itu adalah short circuit itu maksudnya udara bilas langsung keluar melalui lubang buang tanpa membersihkan silinder secara efektif, ya. Ini tantangannya mixing, pencampuran udara baru dengan bas buang yang dapat mengurangi efisiensi pembakaran. Kemudian timing, pengaturan waktu yang tepat untuk membuka dan menutup lubang bilas dan buang. Jadi untuk, ya, tantangan yang real di lapangan itu sebetulnya utamanya ada pada turbocharger sebetulnya, ya. Komponen yang paling vital dalam sistem pembilasan itu adalah turbocharger. Ya, inovasi dalam sistem pembilasan itu electronic control, ya, untuk mengoptimalkan timing pembilasan. Ya, ini mungkin kapal-kapal yang sudah menggunakan common rail, ya, sistem pembakaran common rail yang menggunakan VT-PAN. Kemudian itu untuk inovasi elektroniknya. Untuk yang kedua, untuk desain lubang bilas, ya, pengembangan bentuk dan posisi lubang bilas, ya, untuk efisiensi, dan turbocharger yang canggih, ya. Pengembangan turbocharger dengan teknologi, ya, mungkin ada variabel geometri, ya. Ya, umumnya kalau di kapal itu memang kita kenal ada dua jenis, ya, turbocharger yang jenis PTR, ya, yang dia menggunakan minyak lumas independen, dan ada turbocharger yang memang dia menggunakan bushing yang menggunakan minyak lumas dari mesin, ya, yang umumnya di kapal seperti itu, ya. Tentu dari segi kemampuan memang lebih bagus yang jenis yang VTR. Ya, perawatan sistem pembilasan adalah pembersihan rutin, inspeksi komponen-komponen, ya, dan pengaturan daripada timing pembakaran, ya, di sini timing pembakaran. Dampak lingkungannya, satu, emisi, ya, emisi yang dapat mengurangi emisi dan memastikan pembakaran lebih sempurna, karena untuk emisi ini sebetulnya lebih pada kalau dia tidak sempurna pembakarannya, maka menghasilkan karbon monoksida, ya. Kalau di reaksi kimianya adalah misalnya karbon, ya, bereaksi dengan oksigen, maka dia, kalau dia sempurna pembakaran, dia menghasilkan gas karbon dioksida, ya. Kalau dia misalnya pembakaran yang tidak sempurna, karbon bereaksi dengan oksigen, maka dia akan menghasilkan karbon monoksida, ya. Ini dua, ya. Ini disebutnya kesetimbangan reaksi. Nah, apa sih dari rumus kimia ini yang kita bisa ambil? Ini sederhana aja, ya. Ini sederhana. Misalnya kita contoh truk atau mobil-mobil yang dia itu udah tidak terpasang turbocharger,
Berarti kan input oksigennya minim. Ya, input oksigennya minim, tapi dia terlalu banyak main gas. Nah, terlalu banyak main gas di sini, terlalu banyak main gas, oksigennya minim. Nah, inilah yang terjadi. Ya, inilah yang terjadi. Maka asapnya berwarna hitam. Gitu. Boros, sudah boros, nggak ada tenaganya, asapnya hitam. Ya, ini beda. Nah, ini nggak perlu ngegas terlalu banyak, supply oksigennya bagus karena dari turbocharger, maka dia bagus hasilnya. Asapnya ya tidak terlihat. Ini, ya. Nah, ini untuk emisi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Marpol Annex 6 ya? Untuk emisi ini kan ada kaitannya dengan Marpol. Marpol Annex 6 itu adalah yang tidak boleh keluar dari gas cerobong itu adalah terlalu berlebihan itu adalah sulfur oksida, SOX dan NOx. Dari mana gas ini muncul? Itu dari HFO, ya, dari HFO. Maka HFO itu terbagi dua, ada HFO biasa, ada HFO yang low sulfur, ya. Nah, ini nggak boleh dipakai kalau di Amerika karena dia sudah menerapkan Marpol Annex 6. Ya, maka kita harus menggunakan HFO yang low sulfur, di mana SOX dan NOx sulfur oksida dan nitrogen oksidanya rendah. Gitu, ya. Ini maksudnya, ya. Nah, dampaknya juga adalah efisiensi bahan bakar, ya. Karena pemilihan yang bagus, turbocharger bagus, tentu penggunaan bahan bakarnya juga efisien, gitu ya. Mengurangi konsumsi dan dampak lingkungan, gitu. Ya, seperti itu. Ya, masa depan sistem pemilihan ya digitalisasi, kemudian ada hybrid system, ya, kemudian bahan baru yang mungkin yang tadi saya katakan ada mesin yang sudah dual fuel, ya, HFO dan gas oil, ya, menggunakan gas, ya, atau penggunaan B20, ya, bahan bakar yang dari nabati, ya, dan optimalisasi AI. Jadi ya ini kalau sekarang belum ke AI tapi lebih ke unmanned system masih, ya. Simpulannya, jadi pemilihan itu sangat penting, ya. Kemudian harus ada inovasi yang berkelanjutan untuk efisiensi dan dampak lingkungan dan peran dari marine engineer. Nah, ini yang paling penting. Peran marine engineer itu yang pertama memang sebagai faktor yang paling dominan, di mana masinis kapal lah yang sangat berperan dalam terjadinya apa namanya dalam efisiensi dalam mengoptimalisasi dari sistem pembakaran dan pemilahan. Ya, baik mungkin itu paparan dari saya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.